Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Persoalan pagar laut di wilayah pesisir Tangerang, Banten memang layak kita perhatikan secara seksama. Saya berharap kebenaran akan segera terungkap terang benderang. Kasus ini memang penuh pertanyaan. Panjang pagar laut itu mencapai 30 km. Sekarang setiap hari pagar laut itu dibongkar TNI Angkatan Laut, Korps Polisi Air dan Udara plus nelayan setempat. Masih ada sisa 11 km lagi. Pembongkaran tidak berlangsung dengan mudah. Bambu-bambu itu tertancap dalam hingga 2,5 meter dengan ukuran bambu yang besar sehingga tidak mudah mencabutnya. Saat ini juga ada hujan, angin, gelombang yang cukup tinggi. Karena itu tidak bisa begitu saja bambu-bambu itu dibersihkan. Yang paling terdampak adalah para nelayan setempat yang gara-gara pagar laut itu tidak mudah mencari ikan di laut. Para nelayan ini menderita. Ombudsman Banten menyatakan 30 km pagar bambu itu menghambat aktivitas masyarakat nelayan di sekitarnya dalam mencari nafkah. Di wilayah itu terdapat sekitar hampir 4.000 nelayan dan 502 pembudidaya yang menggantungkan hidup mereka pada laut. Ombudsman menaksir kerugian yang dialami nelayan mencapai 8 miliar rupiah. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian atau bahkan sekedar petunjuk yang jelas soal siapa yang membangun pagar laut itu, siapa yang membiayai pemasangannya, siapa yang memiliki wilayah itu, siapa yang memiliki hak untuk melakukan tindakan yang sekarang menimbulkan protes masyarakat itu. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan SHGB dan surat hak milik SHM di wilayah pembangunan pagar tersebut. Pemerintah bahkan menyebut sertifikat tersebut dimiliki sejumlah perusahaan yang terkait dengan Agung Sedayu milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Tapi kuasa hukum Agung Sedayu menegaskan mereka tidak memiliki HGB di daerah itu. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sendiri menegaskan bahwa seharusnya tidak boleh ada sertifikat yang terbit di laut karena itu jelas ilegal. Dia curiga pagar laut itu sengaja dipasang agar tanah di sekitarnya terus naik seiring berjalannya waktu hingga terjadi reklamasi secara alami. Bila itu terjadi, daratan baru yang tercipta bisa mencapai sekitar 30.000 hektar. Jadi kenapa HGB dan SHM itu ada? Tidak jelas. Tapi marilah kita berharap pemerintah bisa membongkarnya sampai tuntas. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Semua harus dibuat transparan. Pak Prabowo sendiri langsung sudah memerintahkan pembongkaran pagar laut itu. Belum lagi penyelidikan berjalan jauh, sudah terdengar kabar baru yang mengejutkan. Ini terkait dengan salah satu perusahaan yang memiliki 20 sertifikat HGB di sana. Namanya PT Cahaya Indi Sentosa. Yang menarik, perusahaan tersebut ternyata tidak ditemukan di alamat yang tercatat dalam dokumen resmi. Berdasarkan data di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, perusahaan itu beralamat di Jalan Kampung Melayu Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Tapi ketika dikunjungi, lokasi itu justru dipakai sebagai tempat fitness atau gym. Menurut TV One, pemilik fitness bernama Ance mengaku menyewa 3 ruko sejak 2 tahun yang lalu. Ance mengakui, sejak ramai-ramai pagar laut, banyak wartawan yang mendatangi lokasinya. Tapi dia mengaku tidak tahu menau. Ini kembali mengindikasikan kotornya urusan pagar bambu ini. Siapapun pemiliknya dengan sembarangan menggunakan alamat sebuah gym sebagai tempat lokasi perusahaan mereka. Kalau saja ini tidak menjadi berita, sangat mungkin pengelabuan alamat ini tidak pernah diketahui. Tapi kembali ini menunjukkan betapa misteriusnya persoalan pagar laut ini. Yang menyatakan bahwa pagar laut itu memiliki HGB dan SHM adalah tak kurang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Menurutnya, terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Indi Sentosa 20 bidang, serta atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Pada 24 Januari, Nusron akhirnya membatalkan 50 SHGB di daerah tersebut karena cacat prosedur dan cacat material.
Menurutnya, dari hasil peninjauan dan pemeriksaan yang dilakukan timnya, sebagian SHGB dan SHM yang dilaporkan itu berada di luar garis pantai. Area itu, kata Nusron, tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan sehingga tidak bisa disertifikasi. Nusron mengatakan ratusan sertifikat tersebut rata-rata diterbitkan pada tahun 2022-2023 yang artinya penerbitannya kurang dari 5 tahun. Oleh karena itu, SHGB dan SHM pagar laut di kawasan perairan Tangerang dapat secara otomatis dicabut atau batal demi hukum. Hadi Cahyanto yang jadi Menteri ATR PBN pada Juni 2022 sampai Februari 2023 kini mulai disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan SHGB dan SHM pendirian pagar laut tersebut. Namun, Hadi mengaku tak tahu menahu terkait penerbitan SHGB itu. Menurutnya, dia baru tahu bahwa dokumen terkait aset itu ternyata terbit pada 2023 sejak ramai diberitakan. Pembangunan pagar itu sendiri sudah dimulai sejak Juli 2024 yang kemudian viral di media sosial pada Januari 2025 usai dikeluhkan para nelayan. Semula sempat beredar kabar bahwa pemasangan pagar laut yang melintasi pesisir 16 desa di Kabupaten Tangerang itu dibuat dan dibiayai oleh organisasi masyarakat. Yang disebut-sebut adalah kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura JRP Kabupaten Tangerang, Banten. JRP memang mengaku bahwa pagar bambu yang ini dibuat secara swadaya. Tapi pengakuan itu dianggap mengada-ada karena pembangunan pagar laut yang ditanam secara mendalam di sepanjang 30 km itu hampir pasti memakan biaya sangat besar. Menurut Ombudsman Banten, pagar itu tidak dipasang secara swadaya. Yang bekerja memang para nelayan, tapi mereka dibayar sekitar Rp100.000 per orang. Namun, Ombudsman mengaku juga mereka belum bisa melacak siapa yang memerintahkan pemasangan itu. Kasus ini mulai mengemuka ketika pada Agustus tahun lalu Eli Susianti, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Banten mengatakan mendapat laporan masyarakat tentang pembangunan pagar laut yang meresahkan para nelayan. Pada 19 Agustus, tim DKP Banten meninjau lokasi dan menemukan pagar tersebut yang saat itu panjangnya baru sekitar 7 km. Kemudian total ada 4 kali investigasi. Hasilnya mereka menemukan tidak ada izin dari camat maupun kepala desa atas pembangunan pagar itu. Sementara DKP bekerja, pembangunan terus berjalan sehingga mencapai 30,16 km. Pada 9 Januari, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut itu. Pada 20 Januari, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan masalah pagar laut itu kepada Presiden Prabowo. Sakti menegaskan tidak boleh ada sertifikat yang terbit di laut karena itu jelas ilegal. Menurutnya, Presiden menegaskan agar kasus ini bisa diselidiki sampai tuntas secara hukum. Apabila tidak ada izin, itu harus menjadi milik negara. Kontroversi ini masih akan terus berlanjut. Tapi marilah kita berharap pemerintah bisa menuntaskannya sesuai janji dan perintah yang dikeluarkan Presiden Prabowo. Pada akhirnya, kepentingan tertinggi yang harus diperjuangkan adalah hak rakyat untuk hidup sejahtera. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.